Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan hasil dari perancangan dan implementasi sistem inventory berbasis web yang saya beri nama StockFan atau Stock Inventory System. Sistem ini dirancang khusus untuk mengelola pergerakan barang masuk dan barang keluar, serta memonitor ketersediaan stok di gudang secara efisien. Tujuan utama dari pengembangan StockFan adalah untuk menyediakan platform terpusat yang akurat dalam pencatatan stok dan aman melalui pembatasan akses yang ketat, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam manajemen logistik perusahaan. StockFan dibangun di atas konsep multi-level user yang sangat fundamental bagi integritas data. Kami membagi akses ke dalam 3 peran utama. Yang pertama adalah superadmin, memiliki kontrol sistem tertinggi, termasuk mengelola semua data master, transaksi, laporan, dan yang paling krusial, manajemen semua akun pengguna, admin dan petugas. Selanjutnya ada admin, bertanggung jawab atas operasional dan pelaporan strategis, memiliki akses penuh ke data master, transaksi dan laporan, serta dapat menambahkan akun admin dan petugas baru. Yang terakhir adalah petugas, fokus pada tugas operasional harian. Aksesnya dibatasi hanya pada data master dan transaksi, barang masuk dan barang keluar. Alasan tidak ada fitur registrasi publik adalah alasannya sangat mendasar, karena keamanan dan integritas data StockFan adalah sistem internal untuk mencatat aset dan pergerakan barang perusahaan. Semua yang masuk ke sistem harus diverifikasi secara internal. Membuka fitur registrasi publik akan melanggar integritas data dan berpotensi membuka kerentanan keamanan. Jadi itulah alasan kenapa tidak ada registrasi terbuka di sini. Baiklah, langsung saja kita akan mendemonstrasikan program ini. Baiklah, pertama-tama saya akan masuk sebagai superadmin. Nah, berikut adalah tampilan dashboard dari superadmin. Superadmin hanya dapat mengelola data user, data supplier, data gudang, barang masuk dan barang keluar, yang dimana berarti superadmin bisa mengelola semua fitur-fitur yang ada dan memiliki kontrol manajemen tertinggi. Baiklah, kita ke yang pertama, yaitu superadmin dapat mengelola data pengguna atau data user, di mana admin dapat menambah user. Yang pertama, kita isi dulu data-datanya. Di sini kita buat levelnya sebagai petugas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya superadmin sudah menambahkan data user baru sebagai petugas, yaitu Kayla. Superadmin juga dapat mengubah dan menghapus data seorang pengguna. Misal kita ingin mengubah Kayla menjadi admin. Kemudian seorang superadmin juga memiliki wewenang untuk menghapus usernya. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu data master. Di data master ada 4 submenu, yaitu data barang, jenis barang, satuan barang, dan data supplier. Yang pertama adalah data barang. Data barang adalah data yang menampilkan seluruh stok gudang, di mana jika kita ingin menambah data barang, kita dapat menambahkannya. Misal barang yang ingin ditambahkan adalah kursi. Jenis barangnya adalah alat tulis. Kita ubah saja nama barang yang tadi menjadi pensil, karena jenis barangnya belum ada. Untuk jumlah sudah pasti 0, karena kita hanya baru menambahkan data barangnya dan stok itu belum masuk. Untuk satuan barang kita pilih Pak, kemudian kita simpan.
Data berhasil disimpan dan di sini kita lihat bahwasanya data barang tadi yang kita tambahkan pensil sudah masuk ke dalam stok gudang. Selanjutnya, jenis barang. Di jenis barang ini kita dapat menambahkan jenis-jenis barang. Barang-barang itu termasuk ke dalam kategori apa misalnya gitu. Dan kita juga dapat mengubah dan menghapusnya. Misal kita buat kategorinya sebagai peralatan. Kita juga dapat mengedit kategorinya tersebut, yaitu dengan cara mengubahnya. Data berhasil diubah. Dan kita juga bisa menghapusnya. Selanjutnya, ada satuan barang. Kita juga dapat menambahkan satuan barang di program ini. Misal kita ingin menambah satuan barang tersebut, misalnya 1 dus. Kita bikin satuannya dus. Kita juga dapat bisa mengubah dan menghapusnya. Kemudian yang terakhir adalah data supplier. Data supplier adalah data yang menampilkan dari mana sumber barang kita itu masuk ke gudang atau supplier kita. Di sini kita dapat mengubah seperti biasa dan menghapusnya dan dapat menambah data supplier kita. Misal data supplier kita adalah PT Bintang Karya Bersama. Alamat di Jalan William Iskandar. Nomor telepon 089. Simpan. Oke, di sini kita lihat bahwasanya PT Bintang Karya Bersama yang tadi kita masukkan sudah masuk ke dalam data supplier. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi, kita dapat melihat barang yang masuk di gudang kita ini. Kita juga dapat menambahkan pencatatan jika ada barang baru yang masuk. Misalnya tadi kita membuat barang baru kita adalah pensil ya, dengan kode barang bar 1225004. Kita dapat menambahkan stoknya lagi dalam gudang. Kita pilih barangnya ini. Stoknya masih 0. Nah, kita dapat memasukkan barang yang datang dari supplier tersebut ke dalam gudang kita. Misalnya kita menerima 100 buah pensil dengan satuannya tadi kita Pak ya. Kemudian kita dapat memilih suppliernya ini, barang yang kita dapatkan ini berasal dari supplier yang mana. Misal tadi kita baru membuat PT Bintang Karya Bersama sebagai supplier baru kita. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya di barang masuk PT Bintang Karya Bersama barusan mengirim 100 pak pensil ke stok gudang kita. Di sini kita lihat stok gudang kita sudah bertambah. Begitu juga barang keluar. Jika pensil tadi ingin kita keluarkan dari gudang kita, misalnya sebanyak 50 pak. Pensil. Misal kita ingin mengeluarkan 50 pak dengan tujuan fotokopi bersama misalnya. Dapat kita lihat bahwasanya transaksi barang pensil yang keluar tadi sudah tercatat di barang keluar. Kemudian kita lihat di stok gudang, apakah barang pensil kita tadi berkurang. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pensil yang tadi stoknya berjumlah 100 akan berkurang menjadi 50 karena tadi sudah kita keluarkan. Nah, di menu laporan kita dapat melihat laporan dari supplier. Kita dapat mengekspornya ke Excel. Ini adalah contoh laporan data suppliernya. Kita lanjut lagi ke
laporan barang masuk. Di barang masuk dapat kita lihat mulai dari tahunnya. Misal, kita ingin menampilkan di tahun 2025 yang paling terbaru. Berikut ada perusahaan-perusahaan yang laporannya itu tercatat di tahun 2025. Kita juga dapat mengekspornya ke Excel. Berikut adalah laporan barang masuk bulan 1 tahun 2018. Karena di tahun segitu kita belum ada catatan laporan barang masuknya, jadi file kosong. Coba kita bikin ke 2025. Kita ubah bulannya di bulan Desember. Nah, dapat kita lihat bahwasanya laporan barang masuk di bulan 12 tahun 2025 adalah berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke laporan stok gudang. Di laporan stok gudang, kita juga dapat bisa mengekspornya ke dalam bentuk Excel agar lebih mudah kita membacanya. Berikut kita lihat adalah laporan stok gudang kita, yang dimana tadi pensil sudah berjumlah 50. Selanjutnya adalah laporan yang terakhir, yaitu laporan barang keluar. Tadi kita mengeluarkan pensil sebanyak 50 ke fotokopi bersama. Kita akan tampilkan di tahun 2025. Dapat kita lihat bahwasanya tadi pensil yang kita kirim sebanyak 50 pak ke fotokopi bersama sudah tercatat di laporan barang keluar bulan 12 tahun 2025. Baiklah, untuk super admin sudah selesai dan kita akan logout dan mencoba masuk kembali sebagai admin. Nah, untuk admin tidak ada bedanya dengan super admin. Yang membedakan hanya saja di data pengguna. Seorang admin bisa menambahkan data pengguna, tetapi untuk levelnya dia hanya sebatas admin dan petugas. Sedangkan admin pun bisa mengubah dan menghapus data pengguna, sedangkan admin tidak bisa. Dan untuk ke yang lainnya, semua hal yang dilakukan super admin bisa dilakukan admin kecuali yang tadi saya sebutkan. Admin juga dapat mengelola data master, transaksi, dan laporan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan ke petugas. Petugas ini yang sedikit berbeda hak aksesnya. Nah, berikut adalah halaman dashboard data petugas. Dapat kita lihat bahwasanya petugas hanya dapat mengelola data master dan transaksi, tidak bisa mengelola data pengguna dan laporan. Sama seperti sebelumnya, petugas hanya bisa mengelola data barang, mengubah, menghapus, dan menambahnya. Jenis barang, satuan barang, dan data supplier. Begitupun transaksi, barang masuk dan barang keluar. Hanya itu akses yang bisa dilakukan oleh petugas. Baiklah, sekian demonstrasi program StockFan kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.